Halo guys. Kembali bersama gua Ajay, netizen yang suka ngebahas bola. Oke. Di video kali ini gua mau ngebahas soal karir pemain yang untuk gue dia adalah talenta terbaik sepak bola all time. Dia adalah pemain yang paling skillful di dunia. Dia adalah pemain yang paling berbakat di dunia. Tapi sayangnya dia punya karir yang kurang baik ya. Di sepanjang karirnya dia belum pernah mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai pemain. Dia adalah Neymar dos Santos Junior. Meskipun gue adalah pendukung Liverpool, tapi pemain favorit gue adalah Neymar. Tidak pernah bermain sekalipun untuk Liverpool. Tapi gue ini sangat mengapresiasi yang namanya bakat dan keindahan. Karena menurut gue ketika gue menonton bola, alasan utama gue menonton bola adalah gue ingin terhibur. Dan gue selalu terhibur tiap nonton Neymar bertanding. Gue selalu terhibur. Itu alasannya juga kenapa gue cinta sama Liverpool. Karena Liverpool itu selalu punya daya kejut. Dan itu yang selalu gue tunggu-tunggu dari Liverpool. Liverpool itu kan sudah beberapa kali comeback yang seharusnya mustahil mereka bisa comeback. Menghadapi AC Milan, menghadapi Borussia Dortmund, menghadapi Barcelona, itu kan comeback yang mustahil. Tapi Liverpool bisa. Dan itu yang selalu gue tunggu-tunggu dari Liverpool sekarang. Gitu. Jadi ini juga berlaku untuk Neymar. Neymar adalah pemain paling menghibur yang pernah gue temukan. Karir pemain ini sangat unik. Juga sangat bisa dibilang cukup menyedihkan juga sebenarnya. Karena dia yang seharusnya bisa mendapatkan banyak penghargaan individual, tapi karena dia apes, bisa dibilang karena dia lahir di era Ronaldo Messi yang bukan manusia, sehingga Neymar selalu ada di bayang-bayang Ronaldo dan Messi. Bad luck untuk Neymar. Menurut gua Neymar adalah pemain Brazil terbaik yang pernah ada. Bukan Ronaldo Nazario ya. Bukan Ronaldo Nazario. Tapi Neymar. Di tahun 2009, dimana semuanya dimulai ketika ada anak berusia 17 tahun yang mengguncang dunia di Piala Dunia U17 karena skillnya yang sudah bukan anak U17 tahun. Disitulah Neymar mulai terlihat oleh dunia di Piala Dunia U17. Sejak saat itu karirnya di Santos mulai dilirik oleh banyak orang, termasuk legenda-legenda Brazil saat itu, Carlos Dunga, kemudian Rivaldo dan lain sebagainya. Karir dia tuh mulai diperhatikan oleh seisi Brazil, bahkan seisi dunia. Itu. Dan awal dia dibilang adalah pemain besar adalah di 2010 ketika dia tampil reguler di Santos. Dia benar-benar mengguncang Liga Brazil dengan skill-skillnya yang di atas rata-rata pemain lainnya di usia masih 18 tahun. Bahkan Neymar sudah direkomendasikan untuk ikut Piala Dunia 2010 di usia yang masih 18 tahun.
Tapi sayangnya Neymar dicoret waktu itu. Jadi dia tidak bisa tampil di Piala Dunia 2010. Bad luck untuk Neymar ya. Tapi bukannya ngedrop, Neymar malah makin membuktikan diri. Setelah dicoret dari timnas Brazil, di tahun 2011 dia membawa timnya Santos menjuarai Copa Libertadores. Copa Libertadores itu adalah UCL-nya Amerika Latin. Jadi dia membawa klubnya juara Amerika Latin dan mewakili Amerika Latin di Piala Dunia antar klub. Neymar. Bukan hanya itu aja. Neymar juga mendapatkan Puskás Award di tahun 2011. Di tahun yang sama. Berkat solo golnya di Liga Brazil. Luar biasa. Itu semua dia dapatkan di usia yang masih 19 tahun. Di situ bakat Neymar sudah tercium oleh semua tim besar. Tim-tim besar West Ham United, Chelsea, Liverpool, Barcelona, AC Milan. Banyak sekali tim besar yang tertarik kepada Neymar. Tapi tawaran yang terlalu rendah dari semua tim ini membuat Neymar gagal pergi ke Eropa. Karena tawaran paling tinggi ini bisa dibilang dari Chelsea, 20 juta euro. Dan itu ditolak mentah-mentah oleh Santos. Karena Santos meminta harga yang sangat tinggi karena dia masih sangat muda. Akhirnya Neymar dengan segala prestasinya bertahan di Santos sampai 2013. Neymar bermain di Piala Dunia antar klub di 2012 awal tahun. Disitulah pertama kali Neymar head to head dengan Messi. Dimana saat itu Barca juga juara UCL 2011. Di situ dahsyat banget ya pertarungan antara Messi dan Neymar. Bahkan ada satu momen di mana Messi menggiring bola, Neymar sendiri yang menghadang. Mereka adu kecepatan dan dua-duanya punya kecepatan yang sama. Hanya aja di saat itu ya Santos, Neymar harus mengakui keunggulan Messi karena Messi sudah matang. Neymar ini masih bocah bisa dibilang. Jadi masih belum selevel sama Messi saat itu. Di 2013 akhirnya Neymar pergi ke Eropa, di mana akhirnya Barcelona lah yang mendapatkan Neymar dengan kalau nggak salah maharnya 66 juta euro. Kalau gue nggak salah ingat ya, 66 juta euro. Dan akhirnya koreksi kalau gue salah ya, karena balik lagi gue udah lupa karena itu udah lama banget, 2013. Di situ juga digelar pertandingan uji coba antara Barcelona dan Santos, di mana Neymar pertama kali menjadi pemain Barcelona menghadapi mantan klubnya. Disitulah awal kebesaran Neymar dimulai. Sebelum bermain di Barcelona, Neymar bermain untuk timnas Brazil di Piala Konfederasi, dan itu adalah awal mula Neymar menjadi bintang di timnas Brazil, di mana dia menjadi pemain terbaik Piala Konfederasi. Neymar berhasil membawa Brazil juara Piala Konfederasi sekaligus dia yang menjadi pemain terbaik di usia yang masih 21 tahun di saat itu. Luar biasa Neymar. Dan di Barcelona setahun dia ibaratnya main dengan Messi. Dan di tahun berikutnya kan ada Luis Suarez ya. Ada Luis Suarez, terciptalah MSN. Ya, terciptalah MSN di mana wah, MSN ini adalah trio terdahsyat yang pernah ada ya. Dimana bisa dibilang mereka dalam 3 tahun peaknya 2014, 2015, 2016 itu adalah peak MSN. Gue bilang peak performa ya, dimana mereka menciptakan banyak sekali gol, mungkin 200 lebih selama 3 tahun, 200 lebih gol, luar biasa. Dan akhirnya di 2015 Neymar mencapai puncak karirnya, dimana dia mendapatkan UCL untuk pertama kalinya dalam sejarah karir dan satu-satunya sampai sekarang.
Bukan hanya itu, Neymar pun di musim itu sangat gemilang. Neymar bersama Messi sangat gemilang, tapi sayang, balik lagi Neymar harus mengakui keunggulan Ronaldo dan Messi di tahun itu, meskipun itu adalah tahun terbaiknya. Sayang sekali ya. Dan akhirnya di 2017, kalau gue nggak salah, 2017 Neymar akhirnya pindah ke PSG dengan buyout clause 222 juta euro yang membuat dia menjadi pemain termahal sejagat raya sampai sekarang belum terpecahkan. Transfer ini mengundang kontroversi. Kenapa? Karena PSG tidak membayar sepeser pun sebenarnya dalam tanda kutip. Tapi Neymar lah yang membayar dirinya sendiri untuk keluar dari Barcelona. Mana uangnya itu ya dari PSG. Tapi PSG tidak membayar uang transfer sedikit pun. Jadi ini sempat mengundang kontroversi di zamannya. Di PSG, Neymar mulai berulah. Attitude-nya mulai kurang baik. Dia sering party-party. Dia juga sering cedera. Kadang juga pura-pura cedera. Di sini karir Neymar mulai naik turun setelah perjalanan luar biasanya di Barcelona. Di PSG dia mulai naik turun. Meskipun dia naik turun, Neymar tetap adalah penyumbang assist terbanyak di saat itu untuk PSG. Meskipun dia naik turun. Jadi seluar biasa itu Neymar itu. Untuk gue Neymar adalah pemain Brazil terbaik yang pernah ada, mengalahkan Ronaldo. Neymar pun dalam statistiknya dia adalah pencetak gol terbanyak untuk timnas Brazil sepanjang masa, mengalahkan Pele. Tapi sayang, ya bisa dibilang kebanyakan pemain Brazil sama ya. Karena Neymar punya gaya hidup yang buruk, Neymar selalu terganggu dengan cedera. Sangat disayangkan. Neymar akhirnya pindah ke Al Hilal 1,5 tahun yang lalu. Dan di Al Hilal pun dia tidak perform. Dia bahkan jauh lebih tidak perform ya. Di Al Hilal dia bahkan dibekap cedera. Neymar bahkan dibekap cedera yang membuat dia harus absen sangat panjang. Di Al Hilal dia cuma main sekitar 100 menitan, gue lupa ya tepatnya berapa. Intinya dia cuma main 100 pertandingan, 100 menitan, bukan 100 pertandingan ya, 100 menitan kurang lebih. Tapi dia dibayar 200 juta euro untuk 2 tahun. Jadi ini sebenarnya win-win solution juga untuk Neymar ya. Dimana ya bisa dibilang ini memang udah saatnya dia untuk mencari uang ya. Karena kalau secara karir dia mungkin udah kurang bisa diterima lagi di Eropa. Karena di samping gajinya yang mahal, dia juga sudah tidak sehebat dulu lagi. Karirnya sangat pendek dan sangat tidak beruntung. Bisa dibilang dia peaknya itu sejak tahun 2010 ya, peaknya sampai 2021 di PSG. Setelah itu dia banyak mengalami cedera panjang. Sebenarnya di Piala Dunia 2022 dia sempat comeback dan dia juga perform di timnas Brazil, bahkan mengangkat Brazil. Tapi sayang Brazil gagal di 8 besar karena kalah adu penalti dari Kroasia. Karirnya di timnas Brazil pun tidak beruntung untuk gua. Sama tidak beruntungnya dengan karirnya sebagai personal, sebagai pemain. Karena dia lahir di era yang bukan lagi kejayaan Brazil. Ronaldo kenapa bisa memenangkan 2 Piala Dunia dan bisa lolos ke 3 final Piala Dunia? Karena Ronaldo bermain dengan Cafu,
dengan Roberto Carlos, dengan Ronaldinho, dengan Dida. Masih ada Carlos Dunga juga, ada Rivaldo juga. Pemain hebatnya tuh masih banyak di zamannya. Ada Lucio. Itu kan back terbaik. Lucio adalah back tengah terbaik di saat itu. Cafu back kanan terbaik di saat itu. Kemudian Roberto Carlos back kiri terbaik di saat itu. Ronaldinho adalah rising star terbaik di saat itu. Ronaldo, Rivaldo juga adalah pemain terbaik di saat itu. Dan kalau kita bicara skuad Brazil di eranya Neymar, cuma ada Dani Alves dan Marcelo yang bisa kita kategorikan adalah pemain hebat. Mungkin Thiago Silva ya, 3 itu aja. Tapi mereka pun bisa dibilang kalau dibanding Cafu, Lucio, dan Roberto Carlos ya, Dani Alves, Marcelo ini ya masih sedikit di bawah. Thiago Silva. Ibaratnya Neymar itu di depan itu bisa dibilang sendirian. Yang sekelas sama dia itu gak ada. Di tengah ataupun di depan. Punya Coutinho, ada Firmino segala macam, tapi mereka tidak selevel Rivaldo, tidak selevel Ronaldinho, tidak selevel Ricardo Kakak, tidak selevel Juninho. Juninho ada gelandang terbaik di zamannya. Juninho itu ada 2 ya. Jadi ada Juninho era 90-an, ada Juninho era 2000-an, dan dua-duanya luar biasa. Juninho Pernambucano dan Juninho Espello. Karena Neymar bisa dibilang tidak punya partner di timnas Brazil, dia selalu gendong tim Brazil sendirian. Di 2014 dia gendong sendirian, di 2018 juga, 2022 juga dia gendong Brazil sendirian di World Cup. Mungkin di Piala Amerika ya, di Piala Amerika Latin dia nggak perform, kurang perform. Tapi setiap di Piala Dunia dia selalu perform untuk timnas Brazil. Always. Padahal di 2022 udah ada Vinicius, udah ada Casemiro dan segala macam. Sebenarnya pemain bintangnya udah banyak di 2022. Tapi Neymar lagi-lagi yang menggendong Brazil. Ternyata bukan Vinicius, bukan Rodrigo, bukan Antony yang lagi bagus-bagusnya juga saat itu. Bukan Richarlison, bukan juga Rapinya. Neymar. Jadi bad luck untuk Neymar, dan sekarang bisa dibilang karir Neymar sudah selesai. Ya, makanya kenapa gue bikin video ini. Ini video bisa dibilang penghormatan lah untuk Neymar. Bakat terbaik sepanjang masa Brazil ya. Nomor 3 mungkin di dunia setelah Messi dan Ronaldo. Gue belum lagi menemukan pemain yang se-skillful Neymar. So far all time ya. Setelah era Ronaldinho selesai, gue kira kita tidak akan menemukan lagi pemain kayak Ronaldinho. Ternyata Neymar jauh lebih luar biasa dibanding Ronaldinho secara skill. Bukan hanya secara skill, secara statistik, secara goal, secara visi main, secara insting. Neymar juga jauh melebihi Ronaldinho. Tapi sayangnya di era Ronaldinho tidak ada pemain sealien Messi dan Ronaldo. Makanya dia bisa dapat Ballon d'Or. Di era Neymar ada Messi dan Ronaldo. Jadi memang bad luck sekali Neymar ini. Dia ibaratnya lahir di era yang salah. Dia lahir di generasi yang salah. Dengan bakat seluar biasa itu dia tidak memenangkan, bisa dibilang tidak memenangkan penghargaan puncak sebagai pemain. Dia nggak menang Piala Dunia, dia juga nggak menang Ballon d'Or. Dia cuma menang UCL juga sekali. Jadi emang bad luck sekali. Ini untuk gue adalah pemain paling tidak beruntung di dunia, Neymar ini. Jadi itu, gue cukup sedih ya melihat kondisi Neymar sekarang di Al Hilal, dimana dia juga sudah tidak didaftarkan di Liga Arab. Ya, ibaratnya memang karir dia sudah selesai, dan ya kita tunggu saja Neymar apakah dia akan pensiun atau dia akan kembali ke klub lamanya Santos ya. Karena Santos terdegradasi kan ke
ke liga bawah ya. Jadi kita lihat apakah Neymar akan kembali ke Santos dan menaikkan lagi Santos ke liga utama. Seperti teman rekan-rekannya seperti Marcelo, Thiago Silva dan lain-lain kan pada pulang ke Brasil semua ya. Kita lihat apakah Neymar pun akan pulang ke Brasil. Karena kalau secara usia ya, Neymar ini masih 32 tahun. Masih bisa sebenarnya. Dia kelahiran 92 kan, 32 tahun. Tahun ini di Februari nanti 33 tahun. Gue inget banget Neymar ini ulang tahunnya sama dengan Ronaldo. Sama dengan Ronaldo. Di bulan depan Ronaldo 40 tahun. Ronaldo 40 tahun, gak kerasa kan? Bulan depan Ronaldo 40 tahun, Neymar 33 tahun. Ya, bad luck untuk Neymar. Gue berharap lahir lagi pemain setalenta Neymar Junior dos Santos. Kalau bisa dari Indonesia. Baik.